Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudara sekalian, dan selamat datang di channel ini. Tuhan Yesus memberkati. Waktu itu saya Islam sudah biasa untuk sembahyang dan sebagainya, ya. Kemudian saya puasa 3 hari 3 malam, ya. Pada waktu malam saya tahajud, ya. Meskipun saya sudah ikut ini, saya masih bisa tahajud malam itu, dan saya ingin ketemu Sang Pencipta. Karena waktu itu dalam situasi bimbang, saya ikut Kristen apa, dan saya pengen ketemu dengan Tuhan Sang Pencipta itu, ya. Pada waktu itu saya sudah puasa 3 hari 3 malam. Hari ketiga itu saya malam itu jam 2 itu saya meditasi, ya, seperti orang Kristen kalau berdoa khusus gitu, ya. Saya juga begitu, ya, karena saya juga pernah dilatih untuk meditasi, ya, dilatih meditasi pernah. Akhirnya saya juga seluruh kehidupan saya malam itu saya ngomong dengan saya pasti ada yang menciptakan saya, dan saya pengen ketemu Sang Pencipta itu. Kemudian saya malam itu, ya, semedi tahajud itu saya hening gitu, ya, saya hening berdoa begitu. Di kamar saya itu ada seperti angin dari atas itu. Angin itu dari atas, jadi seperti atas ditiupkan ke bawah itu, ditiupkan ke bawah keras banget. Oh, ada apa ini? Ya, padahal orang semedi kan khusus, ya, tidak boleh terganggu. Tapi karena itu hal yang aneh, saya agak terganggu. Ada apa ya? Terus saya mulai semedi lagi. Dan itu angin tuh bertebaran di kamar saya itu keliling begitu. Saya berusaha menenangkan diri. Kemudian tidak lama itu ada petir, ya, petir itu dari atas nyamber itu sampai saya ketakutan. Saya tutup telinga saya begini, saya tutup telinga saya itu, saya tenangkan gitu, saya tenangkan. Ada apa Tuhan? Kok aja keajaiban, saya tenang. Setelah tenang itu saya terangkat naik ke atas sana. Tahu-tahu itu saya ketemu dengan Gusti Allah orang Kristen, Yesus itu. Karena pada waktu itu saya pernah melihat tetangga saya itu yang Kristen punya kalender Kristen itu, yang gambarnya Tuhan Yesus pakai jubah itu, tangannya gini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28 itu. Ya, itu di kalender itu. Duh, itu loh Gusti anak yang Kristen. Menungso kok disembah. Saya ngolok-ngolok waktu itu, ya, menungso disembah. Tapi luar biasa, saya pada waktu itu ketemu dengan Tuhan Yesus itu di sebuah taman, dan taman itu indah, lebih indah dari taman Teletubbies. Ya, taman Teletubbies kan bagus, tapi lebih indah dari itu. Wah, luar biasa. Dan pada waktu itu saya di bawah, ya, Tuhan Yesus itu, saya ngertinya Tuhan Yesus itu karena dari kalender itu, ya. Kalau Gusti Yesus itu, Gusti wong Kristen itu, ya, di situ. Dan pada waktu saya lihat itu sama dengan kalender itu, gambar di kalender persis, ya. Saya sampai heran, loh. Saya pertama kali melihat gambar Yesus itu di kalender, tapi kok ini persis. Maka saya tahu bahwa kalender kan banyak gambar, ya. Ya, ada yang mancung, ada yang tidak, ada yang tua, tapi saya pada waktu itu tahu persis. Oh, Yesus yang saya temui begini itu. Kalender itu ada yang beda, ada yang hampir sama. Luar biasa, demikianlah cuplikan videonya saudara-saudari semuanya sebagaimana sudah kita dengarkan secara bersama-sama. Dan karena itu sebelum berkomentar lebih lanjut, saya mengajak kita semua melihat di dalam kitab Matius pasal 5 ayat 44 hingga ke 45, dikatakan oleh firman Tuhan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Amin, saudara-saudari semuanya. Dan beberapa waktu belakangan, selain daripada kita melihat mendengar ada orang-orang yang sebelumnya bukan beragama Kristen, ada orang-orang yang sebelumnya tidak mengenal mengenai Tuhan Yesus, tetapi pada akhirnya karena ada perjalanan spiritual yang menuntun mereka membuat keputusan yang luar biasa dalam hidupnya,
untuk percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadi seorang Kristen. Tetapi di satu sisi juga kerap kali kita melihat ada gereja, ada ibadah umat Kristen di beberapa daerah di bangsa kita di Indonesia yang kerap kali, yang sering kali kita lihat, ya, ada penolakan, ada pembubaran, ada pelarangan kegiatan-kegiatan peribadatan umat Kristen. Bahkan beberapa hari belakangan juga ada lagi yang viral, ramai diperbincangkan karena lagi-lagi ada kelompok warga yang menolak kegiatan peribadatan umat Kristen. Tetapi dalam situasi yang demikian, luar biasa pernyataan Alkitab dikatakan bahwa berdoalah bagi mereka, berkatilah mereka. Ini luar biasa sekali, saudara-saudara semuanya. Itulah yang membuat iman Kristen itu istimewa. Itulah yang membuat iman Kristen itu sangat mengagumkan, ya. Jadi beberapa waktu yang lalu seperti yang kita lihat, ya, juga banyak sebenarnya pemberitaan yang membahas terkait dengan ada gereja yang ditolak, ada gereja yang dirusak, lalu kemudian ada ibadah yang sedang berlangsung tetapi kemudian oleh kelompok warga, oleh oknum-oknum tertentu melakukan pembubaran ataupun kemudian pelarangan dan segala macamnya dengan berbagai macam alasan, dengan berbagai macam dalil yang mereka sampaikan untuk membenarkan tindakan mereka. Tetapi apapun itu, satu hal yang sudah dikatakan oleh Alkitab tadi, sebagaimana sudah kita baca secara bersama-sama, bahwa berkatilah mereka. Tentu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya, saya secara pribadi juga mengucapkan berkat atas mereka dengan harapan semoga mereka sadar dan memahami betul bahwa negara Indonesia ini adalah negara yang beragama, bukan negara agama, karena itu ada 6 agama di bangsa kita di Indonesia. Lalu kemudian, saudara-saudara semuanya, saya juga perlu menjelaskan, ya, mengenai penjelasan Bapak tadi ini yang kemudian ketika dia mengalami satu pengalaman spiritual, ya, kemudian dia melihat bahwa sosok yang ada dalam mimpinya beliau itu adalah sosok Tuhan Yesus seperti yang beliau lihat di gambar-gambar yang ada di kalender salah satunya, ya. Nah, ini perlu saya sampaikan dulu bahwa pada dasarnya, gambar-gambar Tuhan Yesus yang ada di kalender, yang ada di buku, dan yang ada di manapun itu, ada juga yang membuat di baju dan segala macamnya, ini adalah ikonnya, bukan untuk disembah. Ini hanyalah ikon untuk menggambarkan, ya, untuk menghayati tentang fakta sejarah yang tidak bisa dipungkiri tentang Tuhan Yesus yang pernah menjadi manusia dan hidup di tengah-tengah umat manusia dalam dunia ini. Itulah yang dinyatakan oleh Yohanes 1 ayat 1 juga pada ayatnya yang ke-14 bahwa, ya, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi mengenai gambar Tuhan Yesus, ya, yang ada di gereja ataupun yang ada di rumah warga-warga Kristen, itu semua adalah ikon dan tidak untuk disembah. Nah, menariknya begini, Bapak ini tadi kan menyampaikan bahwa dia melihat bahwa Yesus yang ada dalam mimpinya itu adalah sosok yang kemudian seperti yang ada di gambar, ya. Nah, ini begini, sahabat-sahabat semuanya, saudara-saudara sekalian, bisa nggak Tuhan yang memakai cara tersebut untuk menyatakan dirinya? Oh, bisa saja. Karena satu hal yang mesti dipahami bahwa Allah yang diimani, yang diyakini dalam iman Kristen, sebagaimana dinyatakan oleh Alkitab adalah Allah yang luar biasa, yang selalu senantiasa berdiskusi ataupun menyampaikan, menyatakan dirinya, yang menyatakan firman-Nya kepada siapa saja yang dikehendakinya dengan cara-cara yang mudah dipahami. Bahkan kalau kita melihat, ya, ketika Yesus ada di dalam dunia, ya, Tuhan Yesus juga kerap kali menggunakan tradisi keagamaan, menggunakan budaya pada masa itu untuk menyatakan dirinya, ya, dan juga menggunakan perspektif keagamaan, ya, perspektif religius kerap kali dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menyatakan dirinya. Salah satu diantaranya ketika Tuhan Yesus menyatakan dirinya bahwa dia sudah ada sebelum Abraham ada. Makanya orang-orang Yahudi, terutama para pemuka agama pada saat itu menjadi marah. Karena mereka memahami betul bahwa berarti, ya, dia menyamakan dirinya dengan Allah. Karena pernyataannya yang mengatakan bahwa, ya, dia, Tuhan Yesus ini sudah ada sebelum Abraham ada. Nah, kemudian mengenai penjelasan si Bapak tadi, itu boleh dan bisa saja, teman-teman, ya, saudara-saudara semuanya. Ya, supaya apa? Ya, supaya ketika beliau mengalami pengalaman perjalanan spiritual yang seperti itu, ya, dengan kemudian Tuhan Yesus menyatakan diri kepadanya sesuai dengan kesaksiannya tadi, dengan serupa pada gambar yang selama ini dilihat, itu kan untuk mempermudah beliau memahami bahwa ini Tuhan Yesus yang diyakini oleh orang Kristen. Jadi itu boleh-boleh saja dan bisa-bisa saja, tetapi sebenarnya hakikat dari gambar-gambar tersebut yang bervariasi, ya, kalau di Asia wajah Tuhan Yesus berbeda, kalau di Eropa berbeda, kalau di Afrika juga berbeda.
Tetapi sebenarnya hakikat utamanya, selain daripada itu adalah ikon, yang paling penting adalah kenapa kemudian orang-orang ya para seniman bisa menggambarkan Tuhan Yesus berdasarkan kultur dan budayanya. Itu karena Tuhan Yesus benar dan sudah pernah hadir di dalam dunia sebagaimana yang dinyatakan oleh Alkitab. Sebab orang-orang ini, para seniman-seniman yang luar biasa itu tidak mungkin menggambarkan tentang Tuhan Yesus kalau tidak pernah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Justru karena dia pernah datang ke dalam dunia, makanya sosoknya bisa digambarkan dalam budaya masing-masing. Dan ini juga menegaskan bahwa Tuhan Yesus tidak terbatas pada satu budaya Yahudi saja. Tetapi sebagaimana yang Alkitab katakan, dia hadir untuk mengerjakan dan menganugerahkan keselamatan bagi umat manusia. Jadi tidak terbatas pada satu kelompok saja. Oleh karenanya sebagaimana yang juga Alkitab katakan tadi teman-teman kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, juga dikatakan bahwa kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Inilah nilai-nilai iman Kristen, dan ini yang luar biasa dalam iman kita.